Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang pria tampan bernama Arya. Ia baru saja menikah dengan perempuan pujaannya, Nadia, yang memiliki keluarga besar dan hangat. Setiap kali Arya datang ke rumah keluarga Nadia, suasana selalu ramai dan penuh canda tawa. Di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang sering menarik perhatiannya secara tak sengaja. Sosok yang tak lain adalah kakak ipar Nadia, Nia. Nia, wanita cantik dengan aura tenang yang berbeda dari Nadia, selalu hadir dalam kebersamaan keluarga dengan anggunnya. Ia tidak pernah bicara banyak, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar bijak dan penuh pengertian. Wajahnya selalu terlihat teduh, seolah menyimpan cerita yang dalam di balik senyum manisnya. Arya, meskipun berusaha tidak memperhatikannya lebih dari seharusnya, tidak bisa mengelak dari magnet alami yang terpancar dari Nia. Pada suatu akhir pekan, Arya dan Nadia diundang ke rumah Nia untuk merayakan ulang tahun keponakan mereka. Nadia harus datang lebih awal untuk membantu Nia mempersiapkan acara, sementara Arya baru bisa menyusul setelah pulang dari kantor. Ketika Arya sampai di rumah Nia, suasana sudah mulai ramai, tapi entah kenapa kehadiran orang lain tak terasa sepadat biasanya. Matanya langsung mencari sosok Nadia, tapi justru Nia yang menyambutnya di depan pintu. Baru sampai, Arya, disapanya dengan senyuman yang lembut, seolah menanyakan kabar lama pada teman lama yang terpisah. Arya tersenyum, mencoba tetap tenang meski merasa ada sedikit debar di dadanya. Iya, macet tadi. Nadia di mana? Oh, dia di dapur, bantu-bantu. Nia membuka pintu lebih lebar, membiarkan Arya masuk. Mau istirahat dulu di sini? Aku baru saja selesai menyiapkan minuman di teras. Arya mengangguk. Boleh, terima kasih. Mereka berdua berjalan menuju teras belakang, tempat di mana suasana terasa jauh lebih tenang. Tak ada tamu di sana, hanya mereka berdua. Angin sore yang sejuk berhembus lembut, membuat dedaunan pohon bergemerisik pelan, menambah keheningan yang penuh dengan nuansa samar di antara mereka. Nia menawarkan segelas minuman dingin kepada Arya, dan tanpa bicara banyak, mereka duduk berdampingan, memandang ke arah taman kecil di depan mereka. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian, tetapi bukan jenis sunyi yang canggung. Justru sebaliknya, ada keakraban yang sulit dijelaskan di antara mereka. Nia menghela napas pelan, seolah menyiratkan kelegaan setelah semua persiapan yang melelahkan. Kamu kelihatannya selalu tenang, ya? Kata Arya tiba-tiba, tanpa maksud apapun selain ingin mengisi keheningan. Aku sering kagum sama caramu menghadapi semua ini, termasuk mengurus keluarga besar. Nia tersenyum kecil, tatapannya tertuju pada langit yang mulai berwarna jingga. Kadang-kadang orang terlihat lebih tenang dari yang sebenarnya. Tapi hidup mengajarkan kita untuk bisa menghadapi semua dengan senyuman, walaupun dalam hati mungkin sedang bergejolak. Jawaban Nia membuat Arya terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, seolah ada pemahaman tak terucap yang terjalin di antara keduanya. Arya mencoba mengalihkan pandangannya, tapi terasa ada tarikan halus yang menahannya. Kadang-kadang aku juga merasa begitu, kata Arya, suaranya sedikit lebih rendah. Tapi entah kenapa, setiap kali melihatmu, semuanya terasa lebih sederhana. Seolah kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya dengan tepat. Nia mengalihkan pandangannya dari langit, menatap Arya dengan sorot mata yang lembut namun tajam. Kamu terlalu memujiku, Arya. Aku hanya menjalani hari demi hari seperti orang lain. Namun, ada sesuatu dalam cara Nia mengatakannya, sesuatu yang membuat Arya merasa tersentuh. Bukan oleh kata-katanya, melainkan oleh kehadirannya. Keindahan Nia bukan hanya terletak pada penampilannya yang memukau, tapi pada ketenangan batinnya, pada aura kedewasaan yang membuat Arya merasa nyaman berada di dekatnya, meskipun mereka jarang bicara panjang lebar. Malam itu, pesta berlangsung meriah. Nadia sibuk dengan saudara-saudaranya, sementara Arya sesekali menangkap pandangan Nia dari seberang ruangan. Tidak ada yang berlebihan dalam sikap mereka, namun setiap kali mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti sejenak. Setelah tamu-tamu mulai pulang, dan rumah kembali lengang, Nia menawarkan Arya segelas teh hangat. Nadia sedang membantu mengemas hadiah, jadi Nia dan Arya kembali duduk di teras yang sudah mulai sepi. Terima kasih sudah datang, Arya, ucap Nia pelan sambil meletakkan cangkirnya. Malam ini terasa lebih tenang dari biasanya. Arya tersenyum, lalu menatap Nia. Aku juga merasa begitu. Ada sesuatu di malam ini, mungkin karena suasananya, atau... Nia memotongnya dengan sebuah senyum simpul.
Mungkin karena kita jarang punya waktu hanya berdua seperti ini. Pernyataan itu membuat Arya terdiam sejenak, merasakan bagaimana percakapan mereka semakin terbuka, meski masih terselubung dalam keramah tamahan. Nia tidak pernah berbicara lebih dari yang perlu, tetapi dalam kesederhanaan kalimatnya, Arya bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam sekejap, angin malam berhembus lebih dingin, membawa perasaan hening di antara mereka. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Tapi kedekatan yang dirasakan Arya pada Nia semakin jelas, bukan sebagai saudara ipar, melainkan sebagai seseorang yang kehadirannya menenangkan dan penuh misteri. Malam itu, saat Arya dan Nadia bersiap pulang, Arya melihat ke arah Nia sekali lagi, dan Nia balas menatapnya. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang berbicara lebih banyak dari apapun. Sebuah janji yang tak terucapkan, sebuah perasaan yang hanya mereka yang mengerti. Dan saat Arya melangkah keluar, ia tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka, sebuah hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun tak bisa diingkari oleh hati. Setelah malam itu, kehidupan Arya kembali seperti biasa. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang akrab, tetapi ada sesuatu yang samar, sebuah perasaan yang tertinggal di sudut pikirannya setiap kali dia mengingat pertemuannya dengan Nia. Namun, dia tetap menjaga dirinya, menghargai Nadia dan keluarganya, menjaga batas-batas yang tak pernah diucapkan namun selalu jelas. Nia juga melanjutkan hidupnya dengan cara yang sama. Tidak ada yang berubah dalam sikapnya saat mereka bertemu di acara keluarga berikutnya. Ia tetap tenang, anggun, dan penuh kehangatan yang membuat siapa saja merasa nyaman di dekatnya. Namun, setiap kali Arya berada di ruangan yang sama dengannya, ada kesadaran akan sesuatu yang lebih besar dari kata-kata mereka. Kedekatan yang mungkin hanya mereka yang menyadari, namun tidak perlu dilanjutkan atau diungkapkan lebih jauh. Waktu berlalu, membawa mereka masing-masing pada jalan hidup yang mereka pilih. Arya tetap menjadi suami yang setia dan penuh perhatian pada Nadia. Cintanya pada istrinya tidak pernah pudar, meskipun ada saat-saat di mana pikirannya terbang kembali pada percakapan tenang di teras rumah Nia malam itu. Tetapi dia tahu, apa yang ia rasakan untuk Nia hanyalah angin lalu, sebuah simpati mendalam, bukan keinginan untuk menghancurkan apa yang telah ia bangun dengan Nadia. Begitu juga Nia. Di balik semua ketenangan dan senyumnya, ia mengerti bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk membawa rasa kagum atau keterikatan pada orang-orang di sekitar. Tetapi Nia tahu bahwa rasa itu tidak harus berubah menjadi sesuatu yang lebih. Ia menghargai batas-batas yang tidak perlu dijelaskan, dan menikmati kedekatan emosional yang sesaat hadir di antara mereka tanpa pernah berharap lebih. Pada suatu sore yang cerah, saat Arya dan Nadia mengunjungi keluarga untuk makan siang bersama, Arya dan Nia bertemu lagi di sudut taman. Suasananya begitu akrab dan hangat. Mereka berbincang seperti biasa, tidak ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan mereka, namun ada pemahaman yang tenang di antara mereka. Tanpa perlu diucapkan, keduanya mengerti bahwa mereka akan selalu memiliki perasaan khusus, namun perasaan itu tak harus menjadi sesuatu yang mengubah hidup mereka. Nia tersenyum lembut, kali ini dengan nada yang ringan. Hidup ini kadang memberi kita momen-momen yang sulit dijelaskan, ya? Arya mengangguk, sambil memandangnya dengan penuh pengertian. Ya, tapi mungkin momen-momen itu hanya mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Dengan kata-kata itu, keduanya seolah menutup lembaran tak terlihat di antara mereka. Tak ada beban, tak ada penyesalan, hanya pemahaman yang mendalam dan rasa syukur bahwa mereka bisa menjaga keutuhan perasaan masing-masing tanpa harus merusak apapun. Sore itu berakhir dengan tawa dan canda di tengah keluarga yang penuh kehangatan. Arya dan Nia sama-sama tahu bahwa meski ada rasa kagum yang pernah muncul di antara mereka, mereka telah membuat pilihan yang benar. Mereka tetap menghargai kehidupan masing-masing tanpa perlu melangkah lebih jauh ke arah yang mungkin hanya akan membawa mereka pada kerumitan yang tak perlu. Dan dengan itu, kisah antara Arya dan Nia tertutup dengan damai. Sebuah cerita tentang rasa yang tidak harus dimiliki, namun selalu bisa dikenang dengan tenang.